Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Handoko selaku dosen penguji 1, Bapak Sabto selaku dosen penguji 2, dan juga Bu Arinda selaku dosen penguji 3, serta pembimbing 1 saya, Bapak Effendi, dan juga pembimbing 2 saya, yaitu Bu Ati, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tugas akhir saya dengan judul analisis hubungan minat penumpang dengan perpanjangan relasi KM Utara Timur. Izin mengenalkan diri, nama Taruni Dewasa, Laura Aurelia Susono, NIT 2019-4016. Latar belakang, yaitu berdasarkan GPK 2021 terdapat perpanjangan relasi KM Utara Timur hingga Stasiun Yogyakarta, yang semula pada GPK 2019 memiliki relasi hingga Stasiun Surabaya Pasar Turi. Pada tabel sebelah kanan dapat kita lihat jumlah penumpang sebelum perpanjangan relasi, yaitu 91.017 penumpang. Lalu jumlah penumpang setelah perpanjangan relasi, yaitu 33.940 penumpang. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana karakteristik pengguna KM Utara Timur? Lalu yang kedua, bagaimana hubungan minat penumpang KM Utara Timur dengan adanya perpanjangan relasi KM Utara Timur hingga Stasiun Yogyakarta? Batasan masalah yang pertama, penelitian dilakukan pada penumpang KM Utara Timur. Lalu yang kedua, tidak membahas mengenai berhutang biaya, dan yang terakhir, tidak menghitung kemauan berpindah. Maksud dan tujuan. Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan minat penumpang dengan perpanjangan relasi KM Utara Timur. Lalu ada pun tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik pengguna KM Utara Timur. Lalu yang kedua, menganalisis hubungan minat penumpang KM Utara Timur dengan adanya perpanjangan relasi hingga Stasiun Yogyakarta. Berikut adalah diagram alir dari penelitian ini. Dimulai dari perumusan masalah, lalu pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Lalu melakukan penyusunan kuesioner dan survei pendahuluan. Setelah melakukan survei pendahuluan, maka kita uji validitas dan reliabilitasnya. Jika tidak valid dan tidak reliable, maka kita menyusun kembali kuesioner, lalu melakukan survei pendahuluan kembali. Lalu jika uji validitas dan uji reliabilitasnya sudah sesuai, sudah valid dan sudah reliable, maka dapat dilanjutkan dengan penyebaran kuesioner sesungguhnya, lalu pengolahan data, analisis data dengan cara statistik deskriptif, dan juga uji korelasi Spearman rank, pembahasan, kesimpulan, saran, lalu selesai. Metode pengumpulan data, jenis data, terdiri data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data dengan cara observasi, kuesioner, peminjaman data. Populasi dan sampel. Populasinya berjumlah 33.940 orang, yaitu jumlah penumpang setelah perpanjangan relasi KM Utara Timur. Lalu untuk sampel, di sini saya menggunakan teknik Stoffin, sehingga mendapatkan jumlah 100 orang. Lalu uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Metode pengolahan data, yaitu tabulasi data dan juga analisis data menggunakan SPSS 25. Metode analisis data. Pada penelitian ini saya menggunakan uji korelasi Spearman rank dengan rumus sebagai berikut. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS 25 dengan langkah-langkah. Yang pertama, buka SPSS, kemudian klik variable view. Pada bagian name, tuliskan variabel yang akan digunakan. Selanjutnya, klik data view dan masukkan nilai dari masing-masing variabel. Kemudian dari menu SPSS, klik analyze, correlate, lalu bivariate. Muncul kotak dengan nama bivariate correlation. Lalu masukkan variabel ke dalam kotak variabel. Pada bagian correlation coefficient, hilangkan tanda centang pada person dan beri tanda centang pada Spearman. Pada kolom test of significance, pilih to tail dan beri tanda centang pada flex significant correlation. Lalu klik OK untuk mengakhiri proses data, maka akan muncul hasil dari olah data. Hasil dan pembahasan. Di sini saya menyebarkan kuesioner saya dengan cara penyebaran melalui aplikasi Instagram. Karakteristik responden. Terdapat jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan pekerjaan, berdasarkan pendidikan terakhir, berdasarkan pendapatan, dan yang terakhir berdasarkan maksud menggunakan KM Utara Timur. Berikut adalah lampiran kuesioner saya.
Berikut adalah distribusi nilai R tabel. Di sini saya untuk uji validitas reliabilitasnya menggunakan 30 responden. Sehingga terdapat signifikansinya yaitu 0,361. Uji validitas dari hasil uji validitas saya semuanya sudah valid. Berikut adalah uji reliabilitasnya. Dikatakan reliable apabila nilai clone batch alpha lebih dari 0,60. Di sini hasil dari uji saya yaitu 0,923, sehingga 0,923 lebih dari 0,60 sehingga dinyatakan bahwa 26 item pertanyaan saya telah reliable. Uji korelasi sperm rank. Dapat kita lihat nilai signifikansinya yaitu 0,002. Lebih kecil dari 0,1, maka H0 ditolak. Jadi dapat kita lihat bahwa terdapat hubungan antara minat penumpang dengan perpanjangan relasi. Di sini nilai R hitung yaitu 0,342 dan juga nilai R tabel 0,1654 yang dapat dilihat dari R tabel. Sehingga dapat disimpulkan R hitung 0,342 lebih besar dari R tabel 0,1654 yang artinya H0 ditolak. Kesimpulan yang pertama, pengguna KA Mutiara Timur rata-rata adalah berjenis kelamin laki-laki pada rentang usia 12 hingga 25 tahun yang berpendidikan akhir SMA atau SMK dengan pekerjaan sebagai pelajar atau mahasiswa dengan pendapatan per bulan antara 2.600.000 hingga 3.500.000 dengan perjalanan, yaitu bekerja. Lalu yang kedua, hasil analisis diuji korelasi memiliki koefisien korelasi sebesar 0,313 yang memiliki arti tingkat kekuatan hubungan antara variabel minat dengan perpanjangan relasi adalah 0,313 atau memiliki hubungannya rendah. Hasil analisis minat penumpang memiliki arah hubungan yang positif dan signifikan dengan perpanjangan relasi KA Mutiara Timur. Semakin tinggi minat penumpang, maka semakin baik pula perpanjangan relasi KA Mutiara Timur. Saran. Yang pertama, untuk meningkatkan potensi penumpang KA Mutiara Timur, hendaknya memaksimalkan variabel faktor-faktor yang mempengaruhi perpanjangan relasi. Dan yang terakhir, untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian tentang kinerja operasi KA Mutiara Timur, sebagaimana materi yang belum dibahas dalam penelitian ini. Sekian pemaparan penelitian tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih.